warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Disilakan untuk ketua kelasnya untuk dibimbing berdoa. Ya Bu, alangkah baiknya sebelum dimulainya pembelajaran kita terlebih dahulu doa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Airi ya. Baik anak-anak, nggih. Untuk hari ini Bu Diani minta on kameranya dulu. Bu Diani mau melakukan absensi secara ini rekam layar ya. Nah, yuk 1, 2, 3. Bu Diani kirim di grup kalian ya. Selanjutnya mengisi absensi di Google Form ya. Baik, kalau begitu Bu Diani akan menampilkan presentasi Bu Diani sambil mendengarkan lagu. Nah, di sini sebelum kegiatan mau dimulai ada ice breaking ya. Jadi cara permainannya di sini orang pertama menyebutkan sebuah kata dan dilanjut dengan orang kedua dia menyebutkan kata lain dari awalannya itu dari huruf terakhir ya. Diperhatikan kata kuncinya adalah kata. Akhirannya adalah ka. Ka silakan. Udah. Akhirannya a silakan untuk Rahma. Ayam M. Marmut Bu. Marmut. Betul. Berarti kalian sudah pintar-pintar semua ya. Mau begitu untuk kegiatan berikut pembelajaran kali ini, Bu Diani minta kalian ya untuk mereview pembelajaran yang kemarin tentang Tubuh suhu tubuh, iya pengukuran suhu tubuh. tentang normal. Lokasi untuk pengukuran maksudnya ya, Ya. tempat itu ya. Ada yang bisa menyebutkan atau masih ingat ini alat apa saja? Termometer raksa. Ya. Termometer air raksa. Kemudian ini yang Bu Diani tunjuk ini apa? Termometer. Digital. Oke, selanjutnya di sampingnya. Termometer. Ya, betul. Yang ini satunya lagi yang biasa kalian termogan. Oke, baik. Bisa dilihat di situ ada seorang wanita begitu ya yang lagi melakukan pemeriksaan gitu. Kira-kira ini melakukan pemeriksaan pengukuran apa anak-anak? Tekanan darah. Baik anak-anak, kenapa di pembelajaran kali ini Bu Diani sampaikan tentang pengukuran tekanan darah, di mana ini adalah untuk memotivasi dan juga membantu kalian dalam menentukan dan juga mendeteksi adanya kemungkinan atau risiko hipertensi. Ya. Lanjut ke materi, Bu Diani akan menanyakan dulu ke kalian ya, apakah dari kalian sudah mempelajari LKPD, handout, PPT, video, dan pembagian kelompok yang Bu Diani kirim ke WA Group? Sudah belum? Sudah Bu. Oke, kalau begitu Bu Diani lanjutkan anak-anak. Nah, Bu Diani pastikan kalian harus sudah tahu untuk kegiatan kompetisi ini. Lanjut, di sini Bu Diani akan menerapkan pengukuran tekanan darah dan mengukur tekanan darah. Kemudian mengenai indikatornya ada pengetahuan dan juga keterampilan ya. Tujuannya setelah melihat tayangan PPT guru, mengerjakan LKPD, diskusi dan presentasi, peserta didik dapat menguraikan istilah-istilah dalam pengukuran tekanan darah dengan tepat, secara aktif dan percaya diri. Menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi tekanan darah dengan tepat, secara aktif dan percaya diri. Menganalisis macam-macam alat pengukuran tekanan darah dengan tepat, secara aktif dan percaya diri. Menganalisis rentang normal nilai tekanan darah dengan tepat, secara aktif dan mandiri. Menentukan hal-hal yang perlu diperhatikan pada pengukuran tekanan darah dengan tepat, secara aktif dan mandiri. Melakukan pengukuran tekanan darah dengan benar, secara disiplin dan tanggung jawab. Melakukan pencatatan hasil tekanan darah dengan benar, secara disiplin dan tanggung jawab. Menentukan perbedaan antara pengukuran abnormal dan normal dengan tepat, secara aktif dan mandiri. Untuk peta konsepnya ini belum, karena kegiatan kalian adalah mengamati sebuah PPT dan juga video ya. Sebelum nanti melakukan pengukuran tekanan darah itu harus kalian menerangkan dulu tentang tanda-tanda vital yang terdiri dari ada 4 itu ya.
Kalian di sini nanti fokusnya adalah mengamati terkait pengukuran tekanan darah. Tekanan darah ada dua cara, yaitu dengan palpasi dan auskultasi ya. Mengukur tekanan darah. Letakkan lengan yang hendak diukur tekanan darah dengan kedudukan polar. Gulung lengan baju. Pastikan sphygmomanometer pada posisi on. Pasang mangset pada lengan atas sekitar 3 cm di atas fossa cuviti. Tentukan arteri brachialis. Letakkan stetoskop pada arteri brachialis. Tutup skrup balon karet. Pompa balon sehingga udara masuk ke dalam mangset sampai detak arteri tidak terdengar lagi. Dan naikkan 30 mm merkuri hidrogirum di atas nilai sistolik. Buka skrup balon perlahan-lahan dengan kecepatan 2-3 mm merkuri hidrogirum per detik sambil melihat skala dan dengarkan bunyi detak pertama sistol dan detak terakhir diastol. Turunkan air raksa sampai 0. Ambil stetoskop, letakkan manset dan keluarkan udara yang masih tertinggal di dalam manset. Catat hasil. Yang ditanyakan dari apa yang sudah dilihat tadi sama kalian? Saya Bu mau bertanya. Silakan. Misalkan melakukan pengukuran tekanan darah, baju pasien tidak digulung, apa diperbolehkan Bu? Saya Bu, apakah ada perbedaan dengan pemeriksaan tekanan darah dengan berbaring dan duduk? Kalau misalnya Nancy-nya itu, apa bedanya Nancy yang sebelah kanan sama sebelah kiri, Bu? Monggo silakan untuk yang lain. Bagaimana Bu? Saya belum paham tentang nilai rentang normal tekanan darah Bu, gitu ya. Nah, nilai tentang normal tekanan darah itu terbagi menjadi 3, ya Nak ya. Nah, apa saja 3 itu? Yang pertama, ada nilai rendah, ada sedang, ada tinggi. Nah, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Pertanyaan yang kedua, nah, Bu, kalau misalkan baju pasiennya tidak digulung Bu saat melakukan pengukuran tekanan darah bagaimana? Begitu kan ya? Nah, pastinya kalau menurut Bu Diani tidak masalah ya, tidak apa-apa gitu ya. Jadi betul-betul diluruskan mungkin dan tipis kondisi bajunya sih nggak masalah. Jadi aman ya. Kemudian mengenai perbedaan antara berbaring sama duduk, ada nggak Bu gitu? Ada nggak yang bisa menjelaskan untuk hal ini? Saya Bu, Ya silakan. Siapa ini? Hatiatul. Yuk Hatiatul. Silakan. Kan karena ketika seorang berbaring, makanya jantung akan berdetak lebih sedikit dibandingkan saat sedang duduk maupun berdiri. Hal ini disebabkan saat orang berbaring, maka efek gravitasi pada tubuh akan berkurang yang membuat lebih banyak darah mengalir kembali ke jantung melalui pembuluh darah. Betul. Dilanjut untuk mengenai pengukuran tekanan darah Bu antara kanan dengan kiri itu apa ini Bu? Nggak masalah, boleh sebetulnya dua-duanya boleh, tapi biasanya yang paling bagus dilakukan adalah di sebelah kiri ya anak-anak ya. Silakan bisa untuk diskusi dengan kelompok kalian. Oke, kalau begitu ini sudah didiskusikan pastinya ya kemarin-kemarin dengan kalian, sudah merancang betul dengan baik ya. Kalau misalkan akan melakukan yang ini gitu ya, kegiatan ini, aspek timnya ya dimanjut untuk menguji hasil. Monggo Bu Dianing beri kesempatan untuk mempersiapkan dengan kelompok. Oke, dari kelompok 1 berarti silakan untuk melakukan pengukuran tekanan darah dulu ya. Bisa dimulai untuk menampilkan presentasinya. Nah, berikut ini laporan hasil observasi pengukuran tekanan darah dari kelompok 1. Dan hasil dari observasi kami didapatkan bahwa ada yang abnormal dan ada yang normal. Dan kesimpulannya, pengukuran tekanan darah kepada klien hasilnya bervariatif. Monggo silakan Mbak Oni bisa ditampilkan. Di sini saya akan mulai persiapan alat. Baik, saya akan mulai persiapan pasien. Di sini saya akan melakukan prosedur tindakan dengan duduk.
Kalau begitu sudah melakukan pemeriksaan, monggo silakan dari kelompok 2 bisa menanggapi. Cara mengatasinya biar nggak hipotensi, biar normal gitu loh Bu. Itu bagaimana? Saya akan menanggapi pertanyaan dari Karenita Hanidia. Merubah pola makan dan gaya hidup. Memperbanyak konsumsi makanan dengan kadar garam yang tinggi. Memperbanyak konsumsi cairan. Oke anak-anak, kalau memang tidak ada yang dipertanyakan lagi di kelompok 1, berarti untuk kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil. Silakan bisa dimulai Mbak Nadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan observasi pengukuran tekanan darah. Selanjutnya ada hasil pengukuran tekanan darah. Di sini ada keterangan normal atau abnormal. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari kesimpulan kelompok kami, pengukuran tekanan darah dipenuhi oleh faktor kondisi klien. Setiap pengukuran tekanan darah perlu ketelitian dan ketepatan untuk dapat menentukan nilai sistol dan diastol. Yuk silakan untuk dilanjut melakukan pengukuran tekanan darah. Sebelum melakukan pengukuran darah, ada persiapan alat. Kedua, persiapan lingkungan. Ketiga, persiapan higien. Pakai APD. Silakan untuk bisa dikomentari yang hasil presentasi dari kelompok 2 dan juga kegiatan melakukan pengukuran tekanan darah. Saya Bu mau tanya, untuk menjaga tekanan darah kita itu tetap normal, itu kita harus melakukan apa aja sih? Tahu saya ya Bu, makanannya itu harus yang sehat-sehat gitu loh Bu. Berarti mempertahankan makanan yang seimbang ya. Ya, olahraga yang teratur. Iya. Oh ya, istirahat yang cukup. Sudah, ada yang ditanyakan lagi dari kelompok 1 untuk kelompok 2? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, Bu Diani akan memberikan penguatan. Bu Diani mengawali dengan langkah-langkah pengukuran tekanan darah ya anak-anak. Yang pertama yaitu ada persiapan alat. Terus kemudian untuk persiapan pasien itu ada yang pertama itu menanyakan kesediaan pasien, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan ya. Baru yang ketiga adalah persiapan lingkungan. Terus kemudian ada langkah-langkahnya yang terdiri dari kalian perlu cuci tangan dulu, terus mengenakan skort gitu ya. Dan pastinya masker kan sudah digunakan karena kita juga harus mempertimbangkan posisi pandemi ya, Covid ini ya. Kemudian setelah itu langkah pertama yang perlu dilakukan saat dilakukan pengukuran tekanan darah adalah pasang manset 2 jari di atas fossa kubiti. Kemudian pastikan tidak terlalu longgar ya. Kemudian kalian baru tempatkan yang namanya stetoskop itu di arteri brachialis. Tutup skrupnya, kemudian kalian pompa ya sampai batas maksimal. Setelah itu kalian boleh bisa menentukan sistol dan diastol. Nah, saya lihat sudah tepat semua dan saya lihat dari hasil yang tadi dipresentasikan bagus-bagus. Kalian sudah bisa menentukan abnormal dan normal begitu ya. Rentan nilai tadi ada yang nanya sudah paham di sini. Terus saya lihat keaktifan kalian bagus sekali di kegiatan ini. PPT yang ditampilkan juga menarik begitu ya. Tetap semangat kan? Ayo coba bilang semangat gitu ya. Yuk coba dilakukan. Suaranya semangat. Ya, oke. Kalau begitu Bu Diani bisa akhiri kegiatan ini. Mohon untuk ketua kelasnya dipersiapkan untuk kegiatan ini dengan berdoa ya. Silakan. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, oke. Anak-anak di akhir kegiatan ini Bu Diani sampaikan untuk kegiatan berikutnya kalian mempelajari tentang pengukuran nadi ya. Terus kemudian juga nanti ada post test di akhir kegiatan Bu Diani yang Bu Diani kirim di WA group gitu. Terus kemudian nanti jangan lupa dikerjakan, Bu Diani tunggu sampai jam 4 sore ya. Jika nanti hasil dari kalian bagus gitu ya, beberapa anak bagus dan cepat mengerjakannya, akan ada door prize dari Bu Diani ya. Semangat selalu anak-anak ya. Selalu jangan lupa di rumah terima kasih, itu aja. Sampaikan salam sama orang tuanya karena sudah mau ditensi gitu ya. Terima kasih ya atas kegiatan hari ini. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.